Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bersama kembali pada hari ini di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kali ini saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana topik pembahasan kita masih tentang memahami makna doa Bapa kami. Bagian yang ketiga. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Apa makna yang terkandung di dalam ayat ini, Saudara? Ya, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama dikatakan, berikanlah kami. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami di sini ini berbicara tentang saudara dan saya. Kita adalah anak-anak Bapa dan kita memiliki Bapa yang di surga. Matius 6 ayat 9 dikatakan, Bapa kami yang di surga. Artinya kita punya Bapa. Ya. Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti. Anda dan saya adalah anak-anak Bapa. Ya. Sebagai anak-anak Bapa kita punya hak untuk meminta. Punya hak untuk diberikan oleh Bapa. Dan Bapa punya kewajiban untuk memberi apa yang diminta anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, berikanlah kami. Ya. Sebagai anak-anak Bapa kita punya hak untuk menaikkan permohonan. Kita punya hak untuk diberi oleh Bapa. Dan kalau kita sungguh-sungguh meminta dengan iman kepada Bapa, pasti Bapa kita di surga akan memberikan apa menjadi kebutuhan kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Di sini kita diingatkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang selalu mendengar, selalu melihat apa yang menjadi permintaan kita. Kalau Bapa di dunia saja bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Tidak ada Bapa di dunia ini, ya kalau anaknya minta roti, terus dikasih batu, anaknya minta ikan, diberikanlah jengking. Gak ada, Saudara. Ya, Bapa yang jahat sekalipun akan bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Maka dari itu mintalah kepada Bapa kita. Ya. Maka kita akan mendapatkannya. Kita akan diberi. Maka dari itu dalam kalimat ini, berikanlah kami. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus punya keyakinan. Harus punya iman. Bahwa kita akan mendapatkan. Kita akan menerima apa yang terbaik daripada Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, ya, dikatakan berikanlah kami pada hari ini, Saudara. Kenapa tidak dikatakan pada esok hari, pada lusa hari, pada minggu depan, ya, pada bulan depan? Kenapa? Dalam doa Bapa kami dikatakan pada hari ini. Di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita belajar untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, apapun yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan, bangunlah komunikasi setiap hari. Ya. Bangunlah hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Karena Tuhan berperkara dengan anak-anaknya setiap hari. Allah selalu hadir setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberkati bangsa Israel dengan mana dari surga, setiap hari Tuhan menurunkan mana itu. Setiap hari juga bangsa Israel
memungut mana itu, saudara. Jadi di sini, saudara, Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk selalu berperkara dengan Tuhan setiap hari. Ada banyak orang Kristen ya tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Hanya di waktu-waktu tertentu saja. Bahkan ketika punya masalah baru datang kepada Tuhan. Jangan, saudara. Tuhan rindu kita belajar membangun hubungan Tuhan dengan Tuhan setiap hari. Seperti dalam doa Bapa kami ini. Berikanlah kami pada hari ini. Ya, bukan hari esok. Bukan minggu depan. Tapi hari ini. Artinya apa? Mari belajar untuk selalu datang kepada Tuhan setiap hari. Dalam doa-doamu, bangunlah itu setiap hari. Yang ketiga dikatakan di sana, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Makanan di sini ini mewakili tentang kebutuhan pokok manusia. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendesak. Ya, ada orang yang sedang butuh makanan, ada orang yang butuh pekerjaan. Ada orang yang butuh usahanya diberkati. Ada orang yang butuh sekolahnya bisa lanjut. Ada yang butuh ya punya kebutuhan pokok ingin menikah. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Setiap orang punya kebutuhan pokok masing-masing. Dan ketika kita memiliki kebutuhan pokok itu, mari datanglah kepada Tuhan setiap hari. Maka Tuhan akan memberikan terbaik. Yang terakhir dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa tidak dikatakan yang berkelimpahan? Kenapa tidak dikatakan yang berlebih? Tapi kok secukupnya? Ya. Kata secukupnya ini jangan kita maknai, jangan kita artikan Tuhan itu pelit. Tidak, Tuhan itu murah hati. Jangan kita maknai bahwa Tuhan itu miskin. Oh tidak, Tuhan itu maha kaya. Dia punya segala-galanya. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengajarkan ya secukupnya? Dalam hal ini Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, belajar hidup merasa cukup. Belajar hidup bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan percaya kepada kita. Ya. Kalau kita hanya diberkati Tuhan dengan satu HP misalnya, dengan harga 500.000. Ada orang punya HP harga 2 juta. Ya sudah, belajar aja bersyukur. Ya. Kalau kita bersyukur terus Tuhan akan tambahkan berkat. Kalau kita hanya punya 1 sepeda motor, orang lain punya 3 sepeda motor. Ya sudah, gak usah kita iri. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang padamu. Nah di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu belajar memiliki rasa cukup. Nah manusia pada dasarnya tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Ya, punya 1 inginnya tambah lagi. Punya 2 lihat yang baru tambah lagi. Itulah tabiat manusia. Dan Tuhan tidak ingin kita sebagai anak-anak Allah punya karakter tidak pernah puas. Belajarlah untuk selalu bersyukur. Memiliki rasa cukup. Memiliki rasa cukup. Ibrani pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Kalau kita hanya bisa makan dengan nasi dan tahu tempe, orang lain bisa makan nasi dan daging. Belajarlah tetap bersyukur. Ya. Bangsa Israel ketika memungut mana, di mana Tuhan perintahkan cukup 1 orang 1 gomer. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah puas. Ada orang-orang yang mengambil lebih. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Bahkan mana itu busuk, saudara. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kepada umatnya untuk belajar mencukupkan diri. Belajar bersyukur. Ya. Belajar untuk menikmati apa yang sudah Tuhan percayakan. Jangan minta lebih. Melebihi dari yang Tuhan berikan. Ya. Belajarlah bersyukur, saudara. Yang kedua, ya, secukupnya di sini mengandung arti bahwa kita belajar untuk hidup sesuai kebutuhan, bukan hidup sesuai keinginan. Ada banyak orang hidup berdasarkan keinginan, ya. Ingin punya ini karena temannya punya. Ingin punya itu karena orang lain punya, ya. Ada banyak orang mendasarkan hidupnya berdasarkan keinginan.
ingin ya seperti orang lain, ya ingin seperti itu, ya. Sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, hiduplah sesuai kebutuhan kita, ya. Jangan sesuai keinginan, karena sesungguhnya keinginan manusia itu tidak akan pernah habis, keinginan manusia tidak akan pernah berakhir. Manusia selalu inginnya terus bertambah, itu dan ini, saudara. Ingat, dosa dimulai dari keinginan. Kalau keinginan itu terus dibuai dan terus kita membiarkan diri keinginan itu terus muncul, maka itu bisa melahirkan dosa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hiduplah sesuai kebutuhan. Apa menjadi kebutuhan engkau hari ini? Berdoalah kepada Tuhan, mintalah Tuhan berikan. Tapi jangan pernah minta kepada Tuhan sesuai keinginanmu. Ya, karena keinginanmu belum tentu keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Melalui ayat ini saudara, ini mengandung arti ketika kita punya permintaan kepada Tuhan, punya pergumulan, kita punya kebutuhan yang mendesak, mintalah kepada Bapa kita di sorga. Setiap hari kita minta. Dan ketika Tuhan berkati, belajarlah bersyukur. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang menjadi kebutuhanmu. Melalui firman Tuhan ini, biarlah kita diberkati untuk selalu jadi berkat. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya kita terus diberkati, memuliakan Tuhan. Salam bagi kita semuanya.